Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 2, untuk menyampaikan tentang tokoh pejabat publik yang mencerminkan penerapan nilai dasar berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai dasar tersebut harus dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN agar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di unit kerja masing-masing. Nilai dasar yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan ini adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci dari berorientasi pelayanan adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Panduan perilaku dari berorientasi pelayanan yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Adapun contoh tokoh yang memiliki nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari tahun 1965 dengan jabatan terakhir beliau sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja tahun 2014 sampai 2019. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah naungan Ibu Susi Pujiastuti fokus dalam memberantas illegal, unreported, and unregulated fishing adalah demi merealisasikan laut sebagai masa depan bangsa. Tingginya tingkat pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat pemerintah Indonesia geram, sehingga melalui kebijakan yang dimandatkan kepada Ibu Susi selaku Menteri KKP mengambil tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal ikan hasil rampasan. Maka melalui kebijakan tersebut semakin memperlihatkan bahwa penegakan hukum selama ini dan adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan mulai berorientasi kepada efek jera, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Tokoh pejabat publik yang mencerminkan nilai akuntabel salah satunya adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Iman Santoso. Beliau lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921 dan wafat tanggal 14 Juli 2004. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkata, di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Jenderal Hugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima pada tahun 1968 hingga 1971. Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Iman Santoso. Mengapa Hugeng merupakan tokoh yang akuntabel? Hugeng bertanggung jawab mengemban tugas dan amanatnya, memiliki karakter jujur, berani, dan sederhana. Hugeng semasa menjabat menjadi Kapolri datang ke kantor lebih awal dari staf dan bawahannya. Hugeng sudah tiba di kantor Markas Besar Angkatan Kepolisian sebelum pukul 07.00. Beliau bertugas sebagai seorang polisi lalu lintas di jalan raya dan melakukannya dengan ikhlas. Dengan begitu, beliau memberikan teladan tentang motivasi dan kecintaan polisi pada tugasnya. Kemudian Hugeng juga tidak mau mendapat pengamanan khusus di kediaman pribadinya. Pernah juga Hugeng menolak suap dari si cantik asal Makassar, tersangka kasus smokel. Hugeng juga berani memberantas polisi yang melindungi atau membackingi sebuah kejahatan. Semasa hidupnya, Hugeng menerima banyak sekali penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti Bintang Mahaputra Utama, Bintang Gerilya, Satya Lencana, dan Knight Grand Cross of the Order of Orange.
Nilai dasar yang ketiga adalah kompeten, dimaknai sebagai terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kunci dari kompeten adalah kinerja terbaik, sukses, dan keberhasilan. Panduan perilaku dari kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Salah satu tokoh yang menerapkan nilai-nilai dasar kompeten adalah Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau lahir di Bangka Belitung tanggal 29 Juni tahun 1966 dengan jabatan terakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa jabatan 2014 sampai 2017. Pak Basuki Cahayapurnama mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Tokoh pejabat publik yang mencerminkan nilai harmonis adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden keempat Indonesia setelah Bapak B.J. Habibie. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940. Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan contoh dari tokoh pejabat publik yang mencerminkan nilai harmonis. Nilai harmonis bisa dilihat dari menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikut adalah beberapa penghargaan yang pernah diterima beliau. Dari beberapa penghargaan ini, bisa kita lihat bahwa beliau sangat concern pada penegakan hak asasi manusia, dan juga beliau juga concern pada toleransi antar manusia. Dan salah satu julukan yang paling terkenal dari beliau adalah beliau dijuluki sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Berikut adalah beberapa quotes yang terkenal dari beliau tentang toleransi antar agama dan juga manusia. Adalah loyal. Loyal diartikan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilaku loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara, juga menjaga rahasia jabatan dan negara. Tokoh pejabat publik yang mencerminkan nilai loyal adalah Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare 24 Juni 1936. Jabatan terakhir adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat pada Mei 1998 hingga Oktober 1999. Berikut beberapa penghargaan yang telah diraih oleh B.J. Habibie. Bentuk loyalitas B.J. Habibie adalah beliau memutuskan untuk kembali ke tanah air dan membangun bangsa Indonesia, padahal karirnya di luar negeri sebagai engineering sangat cemerlang. Selanjutnya adalah tokoh pejabat publik yang mencerminkan nilai adaptif adalah Ignatius Jonan. Beliau lahir di Singapura pada tanggal 21 Juni 1963. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai Menteri ISDM Republik Indonesia yang ke-17 periode 2016 sampai 2019. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh beliau adalah yang pertama, penganugerahan Dr. Honoris Causa bidang ilmu akuntansi oleh Universitas Airlangga pada tahun 2021. Yang kedua, penghargaan Bintang Mahaputra Republik Indonesia tahun 2020. Yang ketiga, Tokoh Energi Berkeadilan untuk Rakyat tahun 2019. Yang keempat, Lencana Bintang Jasa Chevalier de la Légion d'Honneur dari Presiden Prancis Y.M. François Hollande tahun 2016. Selanjutnya adalah tokoh pejabat publik yang mencerminkan nilai kolaboratif adalah Marty Nata Legawa. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 22 Maret 1963. Jabatan terakhir beliau adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke-15 periode 2009 sampai 2014. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh beliau adalah yang pertama, penganugerahan Dr. Honoris Causa oleh Australian National University pada tahun 2016, penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana Republik Indonesia tahun 2014, dan yang terakhir adalah The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George
adalah sebuah penghargaan dari Kerajaan Inggris pada tahun 2012. Demikianlah 7 core values berakhlak ASN. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.